Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Romo Roni, para suster, Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang hadir di dalam gereja maupun Bapak Ibu saudara-saudariku yang mengikuti misa ini di dalam live streaming. Ada satu istilah besar di dalam teologi pastoral yang kemudian istilah ini juga digunakan dalam teologi liturgi, itu inkulturasi. Jadi kalau tanpa istilah ini kita atau gereja seluruh dunia itu tidak bisa menyatu dengan budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Memang ada hal-hal tertentu yang diterima, tetapi tidak seluruhnya itu diakui dan diterima sebagai sesuatu yang memang harus dijalankan atau dihidupi sebagai anggota gereja. Itu artinya bahwa gereja melihat, memahami, sama seperti di dokumen Konsili Vatikan pertama, itu dokumen Konsili Vatikan kedua, Nostra Aetate, artikel pertama itu dikatakan bahwa gereja itu memahami kehadiran budaya-budaya setempat atau agama-agama setempat itu memiliki nilai-nilai atau benih-benih yang baik juga. Maka kita secara pribadi merasa bersyukur bahwa kehadiran gereja yang kemudian membuat atau menerima kehadiran budaya-budaya setempat itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi di dalam proses inkulturasi itu nanti muaranya itu ke tiga aspek. Yang pertama itu akan lari pada apa yang disebut dengan alkulturasi, jadi pertemuan antara budaya-budaya tetapi masing-masing tetap mempertahankan budayanya. Agama Katolik juga mengalami hal seperti itu. Yang kedua itu asimilasi, jadi pertemuan antara Katolik dengan budaya Bali kemudian menjadi menyatu. Ya, semua aspek itu menjadi menyatu. Ini yang kayaknya ini yang kita hidupi saat ini. Sedangkan yang ketiga itu adalah transformasi yang mengakibatkan itu perubahan terhadap bentuk yang sangat baru. Jadi bentuk-bentuk yang utama, yang pokok di dalam pertemuan budaya itu hilang dan kemudian berubah menjadi kebudayaan yang baru atau bentuk-bentuk yang baru. Bapak Ibu saudara-saudariku umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rupanya bacaan pertama itu mengajak kita bersama untuk melihat tentang bagaimana upaya Rasul Paulus setelah dia itu mengimani Yesus Kristus dan kemudian menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Yesus, dan dia yang merasa bahwa dia adalah rasul yang dipanggil oleh Tuhan itu
dia kemudian pergi ke Athena, dikatakan dalam bacaan Injil, ternyata dia bertemu dengan orang-orang Yunani yang punya kepercayaan yang berbeda dengan apa yang Paulus imani. Maka ketika bertemu dengan budaya yang berbeda itu, Paulus dikatakan dalam bacaan pertama, dia katakan kepada orang-orang Yunani di Athena, bahwa Tuhan yang kamu tidak kenal itu yang aku kenali. Dia adalah Yesus Kristus yang perlu kita imani. Tetapi apa yang terjadi? Bacaan pertama mengungkapkan bahwa upaya dari Paulus untuk memperkenalkan iman akan Yesus Kristus ternyata tidak diterima oleh orang-orang Athena. Secara pribadi, memang kita harus akui bahwa Paulus kecewa. Tetapi sebagai orang beriman, dikatakan dalam bacaan Injil tadi bahwa kita semua yang mengimani Yesus Kristus, di dalam diri kita pasca Yesus itu naik, itu Yesus menghembus di dalam pribadi kita masing-masing itu Roh Kudus. Roh Kudus ini yang kemudian akan menerangi kita masing-masing untuk mewartakan, untuk berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Untuk mempertobatkan banyak orang, kemarin bacaan Injil itu katakan kepada kita. Dan Roh Kudus yang sama ternyata menjiwai Paulus, sekaligus juga menjiwai kita semua untuk berani memberikan kesaksian tentang iman Kristiani, meskipun kesaksian itu memang harus kita tunjukkan bisa jadi hanya di dalam perbuatan dan tindakan kita. Tetapi dengan perbuatan dan tindakan kita yang kita hidupi berdasarkan iman akan Yesus Kristus, ternyata Roh Kudus itu selangkah lebih maju, bisa mengubah orang, bisa mengubah persepsi orang, bisa juga membuat orang jatuh cinta terhadap kehadiran orang-orang Kristiani di mana saja mereka berada. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah roh Yesus sendiri. Dia berbicara bukan atas kehendak dia, tetapi atas kehendak Yesus. Dia juga akan senantiasa menghidupi kita masing-masing, supaya kehidupan kita yang biasa ini menjadi lebih berarti sama seperti Paulus. Dan itu yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita mohonkan kehadiran Roh Kudus, sehingga Roh Kudus senantiasa menerangi hidup kita setiap hari. Amin.